Andasi paling safety, semangat pagi! Hari ini kita akan belajar tentang keselamatan kebakaran. Sebelumnya kita telah sama-sama saksikan berita dan tayangan tentang kebakaran. Ternyata, kebakaran di tempat kerja itu banyak ya? Lalu, menurut Andasi paling safety, apa itu kebakaran? Kebakaran adalah suatu nyala api, baik kecil atau besar pada tempat yang tidak kita kehendaki. Kebakaran adalah api yang tidak terkontrol dan dapat menimbulkan kerugian baik harta maupun jiwa. Kita semua pasti sepakat bahwa kebakaran berasal dari api. Lalu bagaimana api terbentuk? Ada dua teori yang dapat menjelaskan bagaimana api dapat terbentuk. Pertama adalah teori segitiga api. Menurut teori ini api terbentuk karena adanya tiga unsur atau biasa disebut segitiga api. Pertama, oksigen. Api dapat terbentuk ketika ada oksigen lebih dari 16%. Kedua, panas. Api dapat terbentuk ketika adanya panas, seperti bunga api, listrik, sinar matahari dan lain-lain. Ketiga, bahan bakar. Api dapat terbentuk ketika ada bahan bakar, seperti solar, bensin, bahan kimia dan lain-lain. Ketika terdapat ketiga unsur tersebut maka api dapat terbentuk. Maka, untuk dapat memadamkan api, salah satu unsur harus diputus. Para pemadam kebakaran sering menerapkan prinsip segitiga api ini dalam upaya untuk memadamkan api. Kedua, adalah teori bidang 4 api. Menurut teori ini, meskipun terdapat tiga unsur, yaitu oksigen, panas dan bahan bakar, api belum tentu akan terbentuk sebelum ketiga unsur tersebut terhubung oleh reaksi kimia. Selanjutnya, untuk menjadi seorang pemadam kebakaran yang baik, kita perlu belajar tentang klasifikasi api. Api diklasifikasikan berdasarkan bahan bakarnya. Yang pertama adalah api kelas A, yaitu api yang berasal dari bahan bakar yang jika terbakar meninggalkan abu. Kira-kira, apa contohnya? Selanjutnya api kelas B, yaitu api yang berasal dari bahan bakar cairan mudah terbakar atau cairan yang dapat mengalami pendidihan. Kira-kira, apa contohnya? Selanjutnya api kelas C, yaitu api yang melibatkan peralatan listrik atau dekat dengan peralatan listrik. Terakhir adalah kelas D, yaitu api yang melibatkan logam-logam mudah terbakar seperti magnesium, titanium, dan sebagainya. Klasifikasi api tersebut diambil dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan yang diadopsi dari NFPA 10. Oke, sekarang rekan-rekan sudah siap untuk mengenal tentang jenis-jenis alat pengendali kebakaran. APAR dan APAP. APAR adalah alat pemadam api ringan. APAR hanya dapat digunakan untuk memadamkan api tingkat awal atau api yang masih kecil. Pertama adalah APAR Dry Chemical Powder. APAR ini berisi bubuk kimia khusus yang dapat membantu memadamkan api. APAR ini cocok untuk memadamkan api kelas A, B, C, dan D. Kedua, APAR Foam. APAR ini berisi foam atau busa, maka APAR ini tidak cocok digunakan pada api yang melibatkan peralatan listrik. APAR ini cocok untuk memadamkan api kelas A dan B. Ketiga, APAR CO2. APAR ini berisi zat CO2 yang bersifat dingin. APAR CO2 cocok digunakan untuk memadamkan api kelas A dan C. Selanjutnya ada yang dinamakan APAP, atau alat pemadam api beroda. APAP memiliki kapasitas lebih besar dan memiliki roda sebagai media untuk memindahkannya. APAP dapat berisi dry chemical powder, foam, maupun CO2. Hidran merupakan perangkat alat untuk memadamkan api tingkat lanjut atau api yang telah tidak dapat ditangani oleh APAR. Hidran terdiri dari, pertama, box hidran, yang berisi peralatan untuk mengalirkan air seperti selang, nozzle, dan lain-lain. Kedua, pilar hidran, yaitu sebagai suplai air. Thermatic Fire Extinguisher, alat ini berfungsi untuk mendeteksi suhu ruangan dan memadamkan secara otomatis. Thermatic Fire Extinguisher dapat berisi dry chemical powder, foam dan CO2. Sprinkler merupakan serangkaian instalasi yang memiliki fungsi untuk mendeteksi suhu ruangan dan memadamkan secara otomatis. Perbedaannya adalah sprinkler kebanyakan memadamkan menggunakan air, tetapi ada juga yang menggunakan foam. Flashback arrestor merupakan komponen keselamatan untuk tabung bertekanan.
Grounding dan bonding merupakan seperangkat alat atau mekanisme untuk meminimalisir listrik statis. Contohnya seperti pada gambar berikut. Pemasangan bonding adalah ketika terdapat proses memindahkan bahan kimia dari drum ke jerigen. Melalui pompa dan selang, kita perlu memasang kabel bonding antara drum dan jerigen. Sementara grounding adalah perangkat yang menghubungkan antara benda yang berpotensi memiliki listrik statis ke bumi. Pada gambar berikut adalah dengan menghubungkan drum dengan kabel grounding yang terhubung ke bumi. Centralized Alarm System merupakan seperangkat alat yang dapat memberikan informasi zona area alarm yang aktif secara terpusat. Alarm ini dapat diaktifasi melalui smoke detector dan juga manual call point. Aktivasi dapat memicu notifikasi suara dan juga notifikasi pesan. Notifikasi suara antara lain, sounder alarm yang berbunyi di lokasi, kemudian alarm anunciator berbunyi di area post security. Sementara itu notifikasi pesan juga terkirim kepada salah satu user. User akan menghubungi security untuk monitor dan memberi instruksi. Selain itu, notifikasi pesan terkirim dan dapat dilihat pada anunciator di pos security, kemudian petugas pos security menghubungi tim lapangan. Tim lapangan segera memeriksa kondisi area. Ketika situasi dapat segera dikendalikan, maka petugas piket pos security menerima informasi dan mematikan alarm. Namun, ketika situasi tidak dapat dikendalikan, maka petugas pos security dapat menyalakan alarm di seluruh area melalui satu tombol pada anunciator. Selain itu, ketika alarm tidak ditangani lebih dari 5 menit, maka alarm industrial sirine akan menyala secara otomatis di seluruh area. Untuk mematikan alarm tersebut, maka personil security di area atau zona terdeteksi perlu mengkonfirmasi apakah situasi telah terkendali. Flowchart penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Ketika terjadi kebakaran, pekerja teriak di tempat, nyalakan alarm dan lapor. Kemudian pekerja yang terlatih memadamkan api menggunakan APAR. Ketika berhasil dipadamkan maka akan diinvestigasi dan selesai. Tetapi apabila tidak dapat dipadamkan maka ke tahap selanjutnya. Apabila api belum padam, maka salah satu pekerja melapor ke tim emergency response area. Kemudian tim emergency response area melakukan pemadaman. Ketika berhasil dipadamkan maka akan diinvestigasi dan selesai. Tetapi apabila tidak dapat dipadamkan maka ke tahap selanjutnya. Api belum padam, maka lapor ke tim emergency response pusat. Kemudian tim emergency response pusat melakukan pemadaman. Ketika berhasil dipadamkan maka akan diinvestigasi dan selesai. Tetapi apabila tidak dapat dipadamkan maka ke tahap selanjutnya. Terakhir, apabila api masih belum terkendali, maka tim emergency response perlu segera memberitahu dinas pemadam kebakaran terdekat untuk kemudian melakukan pemadaman bersama hingga api dapat dipadamkan. Ketika api telah berhasil dikendalikan, maka perlu diinvestigasi dan selesai. Selanjutnya adalah flowchart penanggulangan gempa bumi. Ketika terjadi gempa maka petugas emergency response memberikan instruksi untuk berlindung di tempat paling kokoh di area masing-masing. Ketika getaran telah selesai, tim emergency response aktif dan membantu evakuasi ke titik berkumpul. Apakah pekerja terjebak atau gedung rusak? Ketika area kerja aman, maka pekerja kembali ke dalam gedung. Namun apabila area kerja tidak aman, maka segera beritahu tim emergency response pusat. Apabila ada pekerja yang terjebak atau gedung mengalami kerusakan, maka tim emergency response melakukan penanggulangan dengan tambahan tim bantuan. Apakah dapat ditanggulangi? Ketika area kerja aman, maka pekerja kembali ke dalam gedung. Namun apabila area kerja tidak aman, maka segera beritahu tim eksternal seperti Badan Penanggulangan Bencana atau Damkar, dan proses penanggulangan dilakukan dengan pihak eksternal. Hai si paling safety, selanjutnya kita akan mengulas poin-poin penting dalam situasi keadaan darurat. Oleh karenanya, mari kita simak baik-baik. Kebakaran dan ledakan, untuk menghindari potensi bahaya ini, maka hati-hati dengan penempatan atau penggunaan bahan kimia, dan juga hati-hati dengan kelistrikan. Bencana alam, contohnya, longsor, gempa bumi, dan angin puting beliung, dan lain-lain, agar aman dalam situasi ini, maka Anda si paling safety harus segera mencari tempat berlindung paling kokoh, dan jauh dari kaca juga benda yang berpotensi meledak. Ancaman bom. Dalam situasi ini target perlu mengingat suara penelepon, ancaman demo. Dalam situasi ini silahkan ikuti arahan leader dan utamakan keselamatan diri. Kegagalan proses WWTP dan keracunan makanan. Dalam situasi ini, kita tidak boleh melakukan tindakan, kecuali sudah memiliki kompetensi yang sesuai. Hal yang lebih membantu adalah dengan segera lapor dan meminta bantuan.
kondisi keadaan darurat medis dan histeria. Dalam situasi ini juga, kita tidak boleh melakukan tindakan, kecuali sudah memiliki kompetensi yang sesuai. Hal yang lebih membantu adalah dengan segera lapor dan meminta bantuan. Hal penting yang perlu diingat, ketika terjadi keadaan darurat, Anda, si paling safety wajib mengaktifkan alarm keadaan darurat, dan melapor kepada atasan masing-masing, dan perlu diingat, siapapun dapat menyalakan alarm jika memang melihat situasi keadaan darurat. Temukan kanal YouTube kami, Si Paling Safety. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi untuk video baru lainnya. Demikian pelatihan pengendalian keadaan darurat kali ini. Untuk dapat lebih mengetahui teknis pemadaman, maka silahkan saksikan video kita yang selanjutnya terkait tata cara penggunaan alat pemadam api ringan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi dengan Si Paling Safety di video selanjutnya.